Welcome back to my YouTube channel, Brody. Gua sedikit mau membahas soal perubahan mood yang terjadi pada pengguna atau mantan pengguna ya, yang memang pemakai akut atau pengguna akut jenis narkoba, jenis sabu. Mungkin karena dia sudah bertahun-tahun make sampai dia mutusin buat berhenti karena mungkin sudah berada di titik jenuh dia. Di situ sering terjadi sifatnya mendadak karena memang dia sudah tidak menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya Brody. Jadi mood swing ini atau perubahan mood ini terjadi karena situasi kondisi yang sudah dirangsang oleh otak dia sampai tidak bisa merasakan kebahagiaan. Dalam arti kata syarat untuk dia merasakan kebahagiaan itu bukan terputus tapi berhenti beroperasi karena efek jangka panjang dia menggunakan zat terlarang atau obat-obatan terlarang ya Brody. Sorry gue gak pakai video, hanya pakai suara karena jujur sekarang hampir jam 3 pagi. Kondisi yang tadi gue jelasin itu terjadi pada gue sendiri yang memang baru jalan 3 bulan gue memutuskan untuk stop. Gue gak pengen lagi ngerusak badan dan hidup gue, dan memang udah di zona titik yang udah males gitu Brody, udah jenuh. Udah hampir lama gue menyalahgunakan atau mengkonsumsi zat terlarang waktu itu. Efek yang gue rasain setelah tidak menggunakan tuh ya, yang paling gue rasain tuh, yang paling fatal tuh ya ini perubahan mood yang memang mendadak, mau pagi, siang, malam, mau kondisinya apapun. Dan biasanya itu nyambung ke kondisi dimana otak gue itu memang berpikirnya tuh ya sedih ya, gak terima dalam kondisi seperti ini, malah cenderung ke berpikiran untuk udahlah gue akhirin aja lah, gue mati aja lah. Jadi itu yang menurut gue bahaya Brody. Perlu keyakinan diri ya, bukan hanya orang di samping kita atau orang di sekitar kita yang memang membantu kita, tapi memang perlu keyakinan diri sendiri untuk berubah. Dan memang sebetulnya kalau sudah terjadi kondisi seperti ini, lu perlu orang yang profesional di bidangnya sebetulnya Brody ya, kayak psikiater, kayak dokter syaraf kayak gitu ya Brody. Karena gue memang terus terang gue menutup sosialisasi gue sengaja, atau memang efeknya juga gue menutup komunikasi atau sosialisasi di lingkungan gue, karena memang gue niat fokus untuk pemulihan.
Cuman memang pentingnya itu memang ada orang yang ahli dalam bidangnya. Lu harus datang ke orang yang ahli atau psikiater atau dokter gitu ya. Kalau lu nggak yakin sama diri lu sendiri, karena itu bahaya bro. Gue hampir 3 kali ngelakuin hal bodoh, ngakhirin hidup, walaupun faktornya bukan karena kondisi gue sekarang, faktornya banyak, tapi karena kondisi gue yang seperti ini, akhirnya kondisi-kondisi yang di luar dari konteks ini pun juga akhirnya mengikuti. Karena ya itu, perubahan mood yang mendadak, kehilangan rasa bahagia, kehilangan rasa percaya diri. Jadi udah tidak ada kemauan untuk hidup sebetulnya Brody. Ya disebut itu bahaya ya Brody. Karena memang efek narkoba itu atau efek zat-zat yang memang dilarang itu berbahaya bukan saat lu gunain atau lu pakai atau lu konsumsi, tapi setelah lu berhenti juga efeknya itu nggak akan hilang begitu aja Brody. Yang gua baca-baca butuh waktu 2 tahun untuk memulihkan syaraf yang memang berhenti karena efek zat tersebut. Biasanya setelah 2 tahun syaraf yang beku itu akan kembali berfungsi. Ya mungkin karena pengaruh zat itu ya Brody. Makanya Brody, saat itu udah jelas berbahaya ya, jadi jangan dipakai, stop. Karena sesudah lu nggak pakai aja juga efeknya lumayan dahsyat Brody. Makanya sekali-sekali pikiran dan hati nurani lu dibuka. Apakah memang akan seperti itu terus kehidupan lu? Apakah memang dengan cara lu nokip atau lu narkoba semua permasalahan lu beres? Jadi tetap harus dipakai ya pikiran dan hati nurani lu sebagai manusia. Jangan sampai hal yang buruk akan menjadi semakin buruk tanpa ada penyelesaian. Oke Brody ya, gue sengaja bikin hal seperti ini untuk pengalihan mood gue supaya nggak berpikiran yang aneh-aneh Brody. Ya contohnya sekarang ini udah jam 3 pagi Brody, mendadak mood gue berubah. Mana nggak ada orang kan di sini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama gue, ya minimal sebelum terjadi apa-apa, gue udah bikin jejak. Oke Brody, tetap stay untuk perubahan, kehidupan yang lebih baik, badan yang sehat. Semoga kalian yang memang dalam masa pemulihan pulih secepatnya. Yang belum ya, mau sampai kapan ya Brody? Hidup itu cuma sekali, jangan disia-siain. Oke Brody, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.